Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel, yaitu dengan materi pronoun kali ini. Pronoun dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti benda. Jadi di video kali ini kita akan membahas definisi dan tipe-tipe dari pronoun itu sendiri. Jadi pronoun itu adalah kata yang menggantikan kata benda supaya tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Misalnya, Ani sedang di rumah saya, titik. Ani makan, titik. Ani kemudian pulang. Nah, itu kan pengulangan Ani tiap sebentar itu kan kurang bagus kalau didengar. Jadi harusnya Ani di rumah saya, dia makan di rumah saya, dan kemudian dia pulang. Nah, dia itulah yang kita sebut sebagai pronoun dalam bahasa Inggris. Nah, pronoun itu ada 5 tipenya, yaitu personal pronoun, kemudian kita punya reflexive pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun, dan demonstrative pronoun. Jadi ini adalah 5 jenis dari pronoun. Kita akan membahas dulu yang namanya personal pronoun. Itu terbagi 2, ada subject pronoun dan ada object pronoun. Maka kalau dalam bahasa Indonesia itu saya. Cuman bedanya kalau dalam bahasa Indonesia saya, baik sebagai subjek maupun sebagai objek, tetap kita menyebutnya saya. Berbeda dalam konteks bahasa Inggris. Ketika saya sebagai subjek, maka dia I. Sebagai objek, maka me. Kalau you sama saja, kamu. Sementara kalau kami dalam konteks bahasa Inggris, sebagai subjek dia we, sebagai objek dia us, mereka they, them, dia perempuan she, her, dia laki he, him. Dan kalau untuk benda mati biasanya kita memakai kata ganti it kalau dia tunggal. Sementara kalau dia jamak kita tetap pakai they atau them. Jadi they atau them bisa untuk benda jamak ataupun benda mati. Benda jamak untuk benda mati ataupun benda orang. Yang kedua adalah possessive pronoun. Possessive pronoun itu terbagi 2, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi possessive pronoun itu adalah kata ganti benda yang menerangkan kepemilikan suatu benda atau suatu barang. Dalam bahasa Indonesia contohnya punya saya, punya dia perempuan, punya kami. Maka punya saya kalau dia sebagai possessive adjective, maka dia my, possessive pronoun mine, kemudian your, yours, dan kemudian ada our, ours, dan ada their, theirs, dan kemudian ada her, hers, dan kemudian ada his juga, dan kemudian ada its untuk kepemilikan benda mati, tapi untuk posisi pronounnya tidak ada. Nah, itu adalah possessive pronoun. Yang berikutnya akan kita bahas adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun ditandai dengan pemakaian self di belakangnya. Contohnya seperti, jadi kalau di Indonesia kan kamu sendiri. Misalnya saya melakukan ini sendiri. Jadi kata sendiri di sana dalam bahasa Inggris itu pakai self di belakangnya. Jadi si pronounnya kita tambahkan self. Contohnya kamu sendiri, yourself. Berhubung kamu itu bisa merujuk ke benda tunggal maupun benda jamak, maka refleksifnya ada 2. Ketika dia merujuk ke benda tunggal, maka yourself-nya pakai F di belakangnya kita tandai. Dan kalau dia merujuk ke benda jamak, dia memakai V, yourself. Nah, itu untuk your. Dan kalau kamu sendiri, myself, dan kemudian kami sendiri, ourself, karena dia jamak maka pakai V, themselves pakai V juga, dan herself, kemudian ada himself, dan ada itself. Nah, ini yang kita sebut sebagai reflexive pronoun. Sementara demonstrative pronoun berarti pronoun yang menunjukkan penunjuk, kata penunjuk ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu dan ini. Nah, bedanya kalau dalam bahasa Inggris, kalau ininya satu, benda yang ditunjuk satu, maka this. Kalau benda yang ditunjuk lebih dari satu, maka this. Sementara kalau ini ya, kalau itu yang ditunjuknya itu tunggal atau satu, maka that. Kalau itu yang ditunjuknya banyak, maka pakai those. Berikutnya ada indefinite pronoun. Pronoun yang tidak mengacu ke benda mati atau benda hidup manapun. Jadi dia tidak ada merujuk spesifik. Jadi contohnya
adalah someone, everyone, no one, something, everything, nothing, somebody, everybody, nobody, each, every, neither, either. Nah, itu yang kita sebut sebagai indefinite pronoun. Kita recap, jadi pronoun itu ada subject pronoun, object pronoun yang kita kategorikan sebagai personal pronoun, kemudian ada possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive. Nah, ini adalah daftarnya kalau pengen lihat secara komplit. Sementara juga ada yang namanya demonstrative pronoun dan indefinite pronoun. Ini juga adalah bagian dari pronoun itu sendiri. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk penggunaannya silakan cek video kita terkait pronoun lagi, juga ada kita ngasih tips bagaimana menghadapi soal terkait pronoun dalam konteks soal TOEFL. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.